Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Hidup sendiri di tengah malam yang sunyi. Naruto bulan madunya di atas awan. Para dewan juri yang al-fakir hormati, mohon perkenalkan, nama saya Angga Febriana Sufyan. Para teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahulu Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun dan dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Dan ternyata yang paling berperan besar atas kemerdekaan Indonesia adalah seorang ulama. Ulama tidak hanya menyebarkan Islam di daerah Nusantara, tetapi ulama juga ikut berperang, ikut berpartisipasi dalam kemerdekaan Indonesia. Bahkan diceritakan dalam buku Api Sejarah halaman 347, dahululah ada perkumpulan seorang ulama, perkumpulan para ulama. Berkumpullah 4 ulama ini. Siapa? Yang pertama Sayyid Abdurrahman, yang kedua Sayyid Muhammad, yang ketiga Sayyid Sehan, dan yang keempat Sayyid Al-Fahri. Keempat ulama ini berkumpul untuk apa? Mereka berkumpul untuk mewujudkan Indonesia menjadi lebih baik. Karena dahulu Indonesia kurang dalam segi koordinasi. Pertama, mereka membuat lembaga Jamiatul Khair. Setelah membuat Jamiatul Khair, rencana pertamanya adalah silaturahmi dalam 6 tahun ke depan. Mengapa harus 6 tahun ke depan? Karena mereka akan mencari guru yang terbaik, guru yang terhebat untuk mendidik, meningkatkan kualitas pendidikan. Mereka mencari guru dari tahun 1905 ketemu tahun 1911. Siapa? Yakni Syekh Ahmad Surkati. Siapa Syekh Ahmad Surkati? Beliau adalah keturunan Sudan. Beliau adalah keturunan Sudan yang sedang berguru di Mekah. Akhirnya Syekh Ahmad Surkati dibawa pada tahun 1911 di tempat yang sudah disepakati. Termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan ikut berkumpul dan dikoordinasikan dengan yang di Solo, Kiai Haji Samanhudi, dan dikoordinasikan dengan yang di Surabaya, siapa? Haji Umar Syahid Cokro Aminato. Mereka semua berkumpul dan akhirnya disepakati. Setelah disepakati, kembalilah mereka pulang ke tempat masing-masing. Yang di Solo, Kiai Haji Samanhudi, dia membentuk Serikat Dagang Islam SDI. Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia membentuk Ormas apa? Muhammadiyah. Setahun setelahnya, pada tahun 1912, tepatnya pada tanggal 18 November. Dan yang di Surabaya, Kiai Haji Umar Syahid Cokro Aminato, dia membentuk, dia mengumpulkan para murid-muridnya yang pemikir untuk apa? Untuk belajar cara berretorika, untuk belajar cara berpolitik, untuk belajar cara berdagang, dan lain-lain. Dan di antara murid-muridnya adalah Insinyur Soekarno. Maka setelah perkumpulan tadi pada tahun 1911 untuk meningkatkan nilai keislaman dan mengamalkan Al-Quran yang asalnya 300 tahun sebelumnya Indonesia tidak punya apa-apa, hanya membutuhkan waktu 34 tahun. Akhirnya salah satu murid Haji Umar Syahid Cokro Aminato, yakni Insinyur Soekarno, merumuskan kemerdekaan proklamasi
pada tahun berapa? Pada tahun 1945, tepatnya 17 Agustus 9 Ramadan, hari Jumat, jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Di rumah siapa? Dan lebih hebatnya lagi, ternyata di rumah seorang ulama. Siapa? Beliau adalah Syekh Faraj bin Marta. Beliau adalah keturunan Arab Yaman. Beliau mewakafkan rumahnya untuk proklamasi. Lantas, kata siapa ulama tidak berperan penting dalam kemerdekaan? Justru ulama berperan besar dalam kemerdekaan. Tidak hanya menyebarkan keislaman, tapi dia juga, ulama juga ternyata sangat membantu dalam kemerdekaan. Bahkan ulama juga sebagai pewaris para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama'a warasatul anbiya. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Innama warasul ilma. Faman akhadahu akhadha bihazzin wafirin." Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Dan Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan Nabi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan itu, maka ia telah mendapat bagian yang banyak. Ulama tidak hanya menyebarkan Islam di Nusantara, ulama tidak hanya membantu untuk kemerdekaan, tetapi ulama juga sebagai pewaris para nabi. Dan tidak semua sembarang menjadi ulama, tetapi ulama adalah orang-orang pilihan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Fatir ayat 32, "Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Sungguh kami telah wariskan kitab-kitab kami kepada orang pilihan kami di antara hamba kami. Dan yang menjadi pertanyaan, siapa penerus para ulama? Penerus para ulama adalah para santri. Kenapa para santri? Karena para santri diidentik dengan mengaji. Pagi ngaji, siang ngaji, malam ngaji. Bukan santri yang pagi rebahan, siang tiduran, malam surat-suratan. Tetapi santri adalah yang selalu mengaji. Betul? Betul. Depan rumah ada pohon mangga, sebelahnya ada daun suji. Jika ingin masuk surga, jangan lupa untuk mengaji. Saya pamit undur diri. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.